Hai penghuni malam, selamat datang di kisah malam horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata Kutukan Penari Ronggeng. Kisah dimulai dengan seorang wanita yang bernama Dian. Dian adalah seorang anak yang tinggal bersama ibunya di Jawa Barat. Dan ketika pada malam hari, Dian ingin pergi ke rumah tantenya yang kita sebut saja Tante Iren. Rumah Tante Iren jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Dian. Lalu Dian pun menuju lokasi tersebut dengan berjalan kaki. Dan di awal perjalanan semua baik-baik saja. Dian pun terus berjalan menelusuri pepohonan dikarenakan tempat tinggal Dian tersebut masih banyak pohon rindang. Ketika Dian sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat seorang nenek-nenek yang berdiri di sana. Dian yang tidak menaruh rasa curiga, ia pun berkata kepada nenek tersebut, "Punten ya, Nek." Tetapi nenek tersebut terdiam dan tidak menjawabnya. Ketika Dian melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja nenek tersebut berlari dan menghadang Dian. Nenek itu pun berhenti tepat di depan Dian. Dian yang bingung, ia berkata, "Kenapa Mbah? Kok tiba-tiba menghadang saya?" Lalu Mbah itu berkata, "Menarilah, Nak." Ketika nenek tersebut berkata seperti itu, mata nenek pun terus menatap Dian sambil menari. Dian pun tidak bisa bergerak sama sekali. Dan anehnya tubuh Dian ikut menari seperti ada yang menggerakkannya. Berselang beberapa waktu, nenek itu pergi begitu saja. Dian pun mulai tersadar dan langsung berlari menuju rumah tantenya tersebut. Sesampainya di sana, tantenya berkata, "Kenapa Dian? Kok kamu lari-lari kayak gitu?" Lalu Dian pun menjawab, "Gak apa-apa tante, biar cepet sampai rumah tante aja." Dian pun tidak ingin menceritakan ke tantenya tentang hal yang baru saja terjadi kepada Dian. Di keesokan harinya, Dian pun berpamitan kepada tantenya tersebut untuk pulang ke rumah. Sesampainya Dian di rumah, ia pun membantu ibunya masak. Ketika Dian sedang memasak, tiba-tiba ia mendengar seperti ada suara gamelan. Ia pun merasa heran, dikarenakan hari masih siang dan tidak ada tetangga yang sedang mengadakan acara apapun. Dian yang merasa penasaran, ia mencari tahu asal suara tersebut. Dian pun keluar dari rumah dan mengelilingi rumahnya untuk mencari tahu sumber suara itu. Akan tetapi Dian tidak menemukan apapun. Namun, ketika Dian ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia melihat sosok nenek-nenek yang sangat seram sambil menari mengikuti suara gamelan. Dian yang melihat hal itu, ia langsung bergegas lari dan mengunci pintu rumahnya. Lalu ibu Dian pun berkata, "Kenapa Dian? Kok pintunya dikunci? Kan masih siang." Dian pun berkata, "Bu, Dian melihat sosok nenek-nenek yang sedang menari. Sosok nenek itu sangat seram, Bu." Dan ibunya menjawab, "Yang benar kamu nak, jangan bercanda." Dian pun berkata, "Bener Bu, kalau ibu gak percaya, coba aja ibu lihat dari jendela." Karena rasa penasaran, ibu Dian melihat ke jendela rumahnya. Ketika ibu Dian melihat dari jendela, di sana tidak ada siapapun dan apapun. Yang membingungkan adalah, ibu Dian tidak mendengar suara gamelan atau suara apapun di luar rumahnya. Ibunya pun berkata, "Gak ada apa-apa nak, mungkin itu halusinasi kamu aja." Dian menjawab, "Beneran Bu, Dian gak bohong." Lalu ibu Dian pun berkata, "Ya sudah nak, jangan terlalu dipikirin ya. Selalu berdoa dimanapun kamu berada nak." Dian menjawab, "Iya Bu." Dan singkat waktu malam pun tiba. Ketika Dian ingin beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan dari luar kamarnya. Lalu Dian mengeceknya keluar. Ketika Dian mengeceknya, di luar tidak ada siapapun. Dian merasa heran, dikarenakan jelas-jelas dia mendengar suara tangisan. Lalu Dian masuk ke dalam rumah dan melanjutkan untuk tidur. Ketika Dian sedang tertidur, ia mendengar suara tangisan tersebut lagi. Dian yang merasa terganggu dengan suara tangisan itu, ia pun langsung bangun dan keluar rumah. Ketika Dian keluar rumah, tiba-tiba ia melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk di pohon sambil menangis. Sontak saja,
Itu membuat Dian merasa takut. Dia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Dian tidak ingin berbicara kepada ibunya dikarenakan ia takut jika nanti ibunya tidak percaya lagi. Lalu Dian pun menemui ibunya dan berkata, "Bu, malam ini Dian tidur sama ibu ya?" Ibu Dian menjawab, "Iya nak, kok tumben mau tidur sama ibu?" Dian berkata, "Iya bu, kepengen aja tidur sama ibu." Singkat waktu pagi pun tiba. Dian diperintahkan ibunya untuk mengantarkan makanan ke rumah tantenya. Sebelum Dian pergi, Dian memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Ketika Dian sedang mandi, tiba-tiba Dian mendengar suara gamelan tersebut lagi. Dian pun langsung menyudahi mandinya tersebut, dan ia bergegas pergi dari sana sambil mengecek keadaan di luar. Ketika Dian keluar, ia melihat sosok nenek-nenek tersebut sedang menari. Dian yang melihat itu hanya terdiam. Lalu nenek itu berkata, "Nari, narilah cucuku." Dian yang seolah kehilangan kesadarannya, ia pun tiba-tiba ikut menari seperti orang terhipnotis. Bahkan dalam waktu 20 menit lamanya. Dan untung saja, beberapa waktu kemudian ibu Dian datang dan menepuk pundak Dian, lalu berkata, Dian, ngapain kamu di luar bengong kayak gitu? Dari tadi ibu tungguin kok gak selesai-selesai, tahu-taunya ada di sini." Lalu Dian menjawab, "Loh, kok Dian bisa ada di sini bu? Perasaan tadi Dian lagi mandi." Ibu Dian berkata, "Mana ibu tahu, malahan dari tadi ibu tungguin kamu. Soalnya makanan untuk tante kamu udah ibu siapin." Dian menjawab, "Oh iya bu, sekarang Dian antar, Dian siap-siap dulu ya." Dian pun merasa heran dengan semua yang terjadi. Lalu ia pun bersiap-siap untuk rumah tantenya. Ketika Dian berjalan menuju rumah tantenya, ia pun merasa sedikit takut. Dian selalu berdoa di setiap perjalanannya. Dan tanpa disangka ketakutan Dian pun terjadi. Ia dihadang oleh sosok mbah-mbah penari itu dan ia berkata, "Cu, kamu harus menjadi penari ronggeng. Kamu yang saya pilih untuk menjadi penerus saya." Dian berkata, "Kenapa mesti saya, Nek?" Lalu nenek-nenek itu hanya tertawa dan tidak menjawab pertanyaan Dian. Dian yang merasa takut, ia pun berlari menuju rumah tantenya dan meninggalkan nenek-nenek itu. Ketika Dian sampai di rumah tantenya, ia pun mengetuk pintu rumah tantenya dan berkata, "Tante, ini aku, Dian." Lalu tante pun keluar dan berkata, "Oh iya Dian, tunggu ya." Dian menjawab, "Iya tante, cepet ya, Dian takut di luar." Lalu ketika tantenya membuka pintu, Dian pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Ia pun memberikan titipan makanan dari ibunya itu. Lalu Dian pun mencoba bertanya kepada tantenya, "Tan, tadi pas di perjalanan Dian melihat nenek-nenek sedang menari sambil berkata seperti ini, Tan. Cu, kamu harus jadi penari ronggeng, kamu yang saya pilih. Nenek itu berkata seperti itu, Tan." Lalu tantenya menjawab, "Yang benar kamu Dian." Dian menjawab, "Benar, Tan." Tante Iren yang mendengar itu, ia pun merasa takut, dikarenakan ponakannya telah diganggu oleh sosok penari ronggeng tersebut. Akan tetapi Tante Iren tidak menceritakan semuanya ke Dian. Tante Iren pun akan bercerita kepada ibunya. Lalu Tante Iren dan Dian makan bersama. Dan akhirnya tantenya pun bertanya kepada Dian, "Dian, udah lama kamu diganggu sosok penari itu?" Dian menjawab, "Lumayan lama tante." Tante Iren yang mendengar itu, ia pun semakin cemas dan khawatir dengan keponakannya. Ketika Dian ingin pulang, tantenya berkata, "Tante ikut kamu ke rumah ya, tante mau ketemu sama ibu kamu." Dian menjawab, "Iya tante." Lalu mereka berdua pun berjalan ke rumah Dian. Untung saja ketika mereka sedang berjalan, ia tidak dihadang oleh sosok nenek-nenek itu. Sesampainya mereka di rumah, Dian masuk ke kamarnya. Dan ibu Dian menyambut tantenya tersebut dan berkata, "Tumben ikut Dian ke rumah, Ren." Tante Iren menjawab, "Iya, Wak, ada yang mau Iren bicarakan sama Wawa." Ibu Dian menjawab, "Oh, gitu ya, Ren. Ya udah, sini duduk."
Ketika Tante Iren dan Ibu Dian sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh yang berasal dari kamar Dian. Tante Dian dan ibunya pun langsung bergegas lari untuk mengeceknya. Ketika mereka membuka pintu kamar, ia melihat Dian yang sedang menari sambil berkata, "Nyibi, nyibi, nyibi, nyibi." Tante dan ibunya pun terkejut melihat hal itu. Lalu Tante Iren berkata kepada Ibu Dian, "Inilah Wah yang saya mau katakan. Dian itu lagi diincar sosok penari ronggeng, Wah." Ibu Dian yang mendengar itu pun kaget dan tidak mau terjadi sesuatu dengan anaknya. Dan untung saja hal tersebut tidak berlangsung lama. Dian pun tersadar dan langsung tergeletak di lantai. Tante dan ibunya langsung menghampiri Dian dan menyadarkannya. Ketika Dian sadar, ia berkata, "Kenapa, Bu? Kenapa, Tante? Kok kalian nangis?" Ibunya berkata, "Gak ada apa-apa, Nak." Dian menjawab, "Terus kenapa Dian ada di lantai?" Ibu dan tantenya tidak menjawab pertanyaan Dian. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka makan malam bersama. Ketika mereka sedang makan, Dian berkata, "Bu, penari ronggeng itu apa sih? Soalnya ada nenek-nenek nyuruh Dian jadi penari ronggeng. Nenek-nenek itu serem banget, Bu." Ibu Dian yang mendengar itu ia pun kaget dan berkata, "Kapan kamu ketemu nenek-nenek itu, Nak?" Dian menjawab, "1 minggu yang lalu, Bu." Ibunya yang mendengar itu ia pun sangat bingung harus berkata apa. Tantenya pun sangat mengkhawatirkan keponakannya itu. Ibu dan tantenya terdiam mendengar perkataan Dian. Lalu mereka pun sepakat untuk memberitahu Dian tentang penari ronggeng itu. Selesai mereka makan, tantenya pun berkata, "Wah, hari ini aku nginep ya, aku tidur sama Dian." Ibu Dian berkata, "Iya Ren, nginep aja di sini. Lagian kalau pulang udah malam." Dian menjawab, "Iya Tante, biar Dian ada temennya juga." Lalu Dian dan Iren masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Singkat waktu pagi pun tiba. Ibu Dian pun menyiapkan makanan untuk sarapan. Lalu Tante Iren membantu Ibu Dian menyiapkan makanan tersebut. Ketika Tante dan ibunya sedang menyiapkan makanan, Dian pun teringat perkataannya yang semalam tidak dijawab oleh ibunya. Lalu Dian berkata, "Oh iya Bu, semalam kan Dian bertanya kepada ibu tentang penari ronggeng itu apa, tapi belum ibu jawab." Ibu Dian pun berkata, "Sarapan dulu Dian, nanti ibu cerita ya." Dian pun mendengarkan perkataan ibunya itu. Selesai Dian sarapan, ia pun bertanya kembali kepada ibunya, "Dian udah selesai Bu, emang apa sih Bu arti penari ronggeng itu?" Lalu ibunya menjawab, "Jadi begini ceritanya Nak, dulu itu ada seorang wanita yang pandai sekali menari di Jawa Barat. Dan dia sangat banyak disukai seorang pria. Ibarat kata dia itu seperti kembang desa. Banyak juga yang ingin tidur dengannya. Lalu ada 2 pria yang ingin meniduri wanita itu. Mereka pun merebutkan sosok wanita penari tersebut yang mengakibatkan perkelahian. Ketika mereka sedang berkelahi, tanpa sengaja, sosok wanita penari itu pun tertebas pedang oleh salah satu pria yang sedang berkelahi tersebut, yang mengakibatkan sosok penari itu meninggal dunia." Lalu Dian pun berkata, "Terus apa hubungannya sama Dian? Kenapa dia selalu ganggu Dian terus?" Ibu Dian pun menjawab, "Mungkin yang ganggu Dian itu adalah sosok Indang Ronggeng. Indang Ronggeng itu semacam makhluk halus yang memasuki tubuh manusia untuk ia jadikan penari ronggeng. Dikarenakan menjadi penari ronggeng itu tidak bisa sembarangan Nak, harus orang-orang yang disukai Indang Ronggeng tersebut." Dian pun berkata, "Oh gitu Bu, Dian gak mau Bu jadi penari ronggeng." Dan akhirnya saat itu juga, Dian, ibunya dan tantenya memutuskan untuk mencari orang pintar agar dia tidak diincar oleh sosok Indang Ronggeng tersebut. Ibunya pun pergi ke suatu daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Sesampainya di sana, Ibu Dian menceritakan semua yang terjadi kepada anaknya. Lalu orang pintar tersebut menjampi-jampi Dian dan memberikan sesuatu kepadanya. Setelah selesai, mereka pun berterima kasih kepada orang pintar itu dan langsung berpamitan pulang. Setelah sebulan pengobatan, Dian pun tidak pernah diganggu sosok Indang Ronggeng tersebut. Dan berakhirlah kisah kutukan penari ronggeng yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.